Bab 817. Benar, benar. Ini adalah cara yang bagus. Rian menganggukkan kepala berulang kali. Nona Tracy sangat mencintai anaknya. Demi anak, dia pasti bisa mengubah pandangannya. Kita berpacu dengan waktu. Ekspresi Daniel terlihat sangat cemas. Jika sebelum ingatan Tracy kembali, aku bisa membuat kakek pergi, menemukan tabib Hansen, lalu membiarkan anak-anak dekat dengannya. Seharusnya hatinya bisa melembut. Namun, jika ingatannya kembali lebih dulu, lalu mengingat segala luka yang diberikan oleh keluarga Wollens, takutnya dia akan sangat sulit memaafkanku. Selain itu, dengan temperamennya sekarang, dia pasti akan mencari segala cara untuk merebut hak asuh atas anak-anak. Kalau begitu, sungguh tamat. Rian merasa takut dan tidak tenang. Begitu keluarga Moore dan keluarga Wollens berperang secara terang-terangan, masalah tidak akan selesai sebelum salah satu di antara kalian kalah. Ekspresi Daniel semakin serius. Dia sudah bisa merasakan bahwa perasaan dan intuisi Tracy sedang ditekan oleh logikanya. Wanita itu sudah mulai mencurigainya. Selain itu, malam ini ada banyak celah. Tracy pasti bisa mengetahui identitas aslinya. Di sisi lain, Tracy sedang melihat langit dari jendela. Tatapannya terlihat dalam dan dingin. Naomi menerima sebuah panggilan telepon, lalu melapor. Nona Tracy, sudah terlacak. Mobil Pagani itu menuju Jalan Bahagia nomor 1 dan diparkir di garasi bawah tanah. Tracy sedikit tertegun. Jalan Bahagia nomor 1. Pria itu pernah membawanya ke sana. Dia bilang di sana adalah rumah mereka dulu. Jadi, hasil ini tidak bisa membuktikan bahwa dia bermasalah. Mungkin saja sejak awal pria itu sudah memberikan kode padanya. Ingin membuatnya mengetahui beberapa hal. Hanya saja dirinya sendiri yang tidak bersedia mencari tahu kebenaran itu. Tidak ingin mengetahui masa lalu yang penuh dengan penderitaan itu. Nona Tracy, apa perlu mengutus orang untuk masuk melihat-lihat? Naomi bertanya dengan berhati-hati. Tidak perlu. Tracy masih tidak ingin menghadapi masa lalunya. Dia pun mengalihkan pembicaraan. Apa sudah menemukan siapa dalang yang menyerangku tadi? Sudah. Naomi mengeluarkan beberapa informasi. Dalangnya adalah Linda Hilton. Ternyata sungguh dia. Tracy menyunggingkan senyum mencibir. Sebelumnya menerima 2 tamparan. Sepertinya pelajaran yang diberikan belum cukup juga. Setelah berdiam sebentar, dia pun memberikan perintah. Beritahu bagian perdagangan. Serang keluarga Hilton dengan sekuat tenaga. Baik, Naomi segera melaksanakan perintah. Pada saat ini, mobilnya sudah sampai di villa sisi utara. Ponsel Tracy juga sudah terisi penuh dan aktif kembali. Melihat ada sebuah pesan masuk, ekspresinya langsung berubah. Lalu dia pun buru-buru menelepon balik. Dengan cepat, panggilan tersambung. Halo, kakak. Selamat pagi. Sekarang waktu di Bunaken menunjukkan pukul 2:30 subuh. Sedangkan di Emron sudah pukul 7:30 pagi. Ponselmu biasanya selalu aktif. Terdengar suara Lorenzo Moore dari ujung telepon. Terdengar sangat tenang. Namun auranya sangat mendominasi penuh wibawa. Ada sedikit masalah. Tracy menjelaskan. Besok aku akan kembali. Naomi sudah melapor. Lorenzo selalu mengetahui segala hal tentang Tracy. Hanya mengurus surat izin dinas olahraga saja. Kamu tidak perlu kembali hanya demi masalah sekecil ini. Nanti aku akan menyuruh orang untuk mengirimnya. Terima kasih, Kak. Tracy tertawa. Tapi, apa kakak tidak terlalu memanjakanku? Aku ingin mengurus masalah sendiri. Sampai sekarang kamu masih belum menyadarinya. Lorenzo memotong perkataan Tracy. Lalu mengingatkan dengan datar. Daniel menyuruhmu kembali ke Emron. Itu bukannya tidak ada maksud. Maksud kakak, Tracy baru menyadari. Dia sengaja ingin membuatku pergi. Aku sudah mengajarimu selama 2 tahun. Tapi reaksimu selambat ini. Nada bicara Lorenzo sedikit tidak senang. Maaf, Tracy menghormati kakaknya. Sekaligus merasa takut padanya. Coba pikirkan dengan baik. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Setelah berkata seperti itu, Lorenzo langsung memutuskan panggilan. Tracy duduk di sofa sambil mengernyit. Dia hampir masuk ke dalam perangkap Daniel yang menginginkannya pergi. Namun, kenapa Daniel ingin membuatnya pergi? Nona Tracy, pesawat pribadi sudah siap. Paula maju untuk melapor. Batalkan. Tracy memberi perintah.
Tapi dengan cepat berkata lagi, "Tidak, biarkan pesawat itu pergi sesuai jadwal. Hanya saja, kita tidak naik ke pesawat itu." Hah, Naomi dan Paula saling memandang, tidak mengerti maksudnya. "Biarkan Daniel mengira kita pergi." Tracy menyipitkan matanya dengan aura berbahaya. "Aku mau lihat, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan." Bab 818. Saat Daniel kembali ke Luke Hills, sudah pukul 3:30 subuh. Kondisi di Hotel Hot Spring sangat tenang. Semua orang sudah tidur. Daniel membuka kancing jaket luarnya, lalu buru-buru naik ke lantai atas. Saat melewati kamar Victoria, dia melirik sekilas. Tidak ada pergerakan apapun di dalamnya. Saat kembali ke kamar, anak buahnya maju dan melapor. Andi dan Kiki tidak melihat Nona Tracy. Seharusnya Nona Tracy melihatnya, tapi dia tidak bertanya, juga tidak mengatakan apa-apa. "Setelah Anda pergi, dia beristirahat di kamar dan tidak keluar." Daniel menganggukkan kepala, lalu membuat gerakan tangan untuk menyuruhnya pergi. Malam ini dia bermimpi buruk. Dia bermimpi Tracy membawa orang masuk ke rumahnya, membunuh kakeknya, merebut anak-anak, serta menodongkan pistol ke kepalanya sambil berkata-berkata dengan penuh kebencian, "Daniel, kamu yang menyebabkan segalanya. Aku mau kamu mati untuk meminta maaf kepada Bibi Juni." Dor, terdengar bunyi tembakan. Daniel langsung terbangun karena kaget. Dia membuka matanya dan menatap langit-langit dengan perasaan panik. Keringat memenuhi dahinya. Tok, tok, ada suara ketukan dari luar. Lalu terdengar suara Ryan. "Tuan Daniel, saya ingin melaporkan sesuatu." Daniel mengatur suasana hatinya, lalu bangun dan mengenakan jubah tidurnya. "Masuk." Ryan membuka pintu dan masuk, lalu melapor setelah menunduk. "Saya menerima kabar. Pagi-pagi Nona Tracy sudah berangkat ke bandara." Selain itu, saham keluarga Hilton turun secara drastis dalam semalam dan beberapa pemegang saham utama menarik investasi mereka pada saat bersamaan. "Tuan Besar menyuruh Anda untuk meneleponia." Kelihatannya yang mengutus orang untuk membunuh Tracy semalam sungguh Linda. Daniel memejamkan matanya. Dia sungguh tidak punya otak. Mengira Tracy masih mudah dihadapi seperti dulu. Cara bertindak Nona Tracy juga cukup kejam. Ryan menghela napas. Sekarang keluarga Hilton menjadi kacau balau. Pagi-pagi Tuan Besar sudah menelepon, mengatakan bahwa Anda tidak menjawab telepon. Dia menyuruh saya untuk memberitahu Anda agar segera kembali. Untuk apa aku kembali? Keluarga Moore ingin melawan mereka. Apa hubungannya dengan kita? Ekspresi Daniel menjadi serius. Meskipun aku kembali, aku juga tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Mungkin ingin meminta Anda membantu keluarga Hilton. Ryan berkata dengan hati-hati. Nona Victoria masih menunggu Anda di bawah. Tuan Johnson mengirim orang untuk menjemputnya. Minta dia tunggu sebentar. Aku akan segera turun. Daniel memberi perintah. Baik, Ryan pun keluar. Dengan cepat, Daniel mandi dan ganti baju, lalu turun ke lantai 1. Beberapa perawat sedang membereskan koper, sedangkan Victoria juga sedang membereskan kotak obat tradisionalnya. Saat melihat Daniel turun, dia buru-buru berdiri, lalu melihatnya dengan ekspresi tidak tenang. Daniel membuat sebuah gerakan tangan, menyuruh semua orang mundur. Di ruangan itu, hanya tersisa dia dan Victoria. 2 hari ini aku sibuk bekerja, jadi tidak menjagamu dengan baik. Maaf, akhirnya Daniel berbicara. Tidak, aku yang merepotkanmu. Victoria melakukan isyarat tangan dengan panik. Semoga tidak mengganggumu. Tidak mengganggu. Tapi, Daniel menatapnya lekat-lekat. Apa semalam kamu melihat sesuatu? Perkataan Daniel ini memiliki arti yang dalam. Dia tahu bahwa Victoria sering keluar masuk rumahnya. Seharusnya pernah melihat foto Tracy. Kemarin malam dia bertemu dengan Tracy. Pasti ada banyak pertanyaan di dalam hatinya. Apa yang Victoria pikirkan tidak penting. Yang terpenting adalah masalah ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Aku melihat Duke dan temannya. Victoria melakukan isyarat tangan. Saat itu aku sedikit tidak sopan. Langsung keluar dengan tergesa-gesa, sehingga tidak sempat menyapa mereka. Mereka pun harus melihat hal yang tidak menyenangkan. Tidak apa-apa. Daniel sedikit menyunggingkan senyum. Victoria memang sangat cerdas. Juga sangat bisa melihat situasi.
Victoria mengeluarkan sebuah kotak kayu yang indah dan menyerahkannya kepada Daniel. Lalu melakukan isyarat tangan. Ini adalah minyak aromaterapi yang kubuat sendiri. Kamu bisa menyalakan ini di dalam kamar saat malam. Bisa membantu tidurmu. Terima kasih. Daniel mengambil barang itu. Aku antar kamu keluar. Bab 819. Setelah mengantar Victoria pergi, Daniel juga berangkat ke kantor. Di dalam mobil, Thomas menelepon dan melapor. Saya mengikuti Nona Tracy dan kelompoknya. Mereka sungguh pergi ke bandara. Kemudian, saya tidak mengikuti lagi. Takut mereka mengetahuinya. Sangat bagus. Daniel bernapas lega. Tracy sudah kembali ke Emron. Dia pun bisa mengurus masalah dengan tenang. Setelah mengakhiri panggilan itu, Daniel menelepon kakeknya. Sudah ditelepon belasan kali, tapi tidak diangkat. Apa gunanya ponselmu? Begitu bicara. Kakek marah-marah. Siapa yang berani mengangkat telepon dari kakek? Kamu. Sudahlah. Masuk ke intinya saja. Daniel segera masuk ke masalah utama. Tadi aku mengantar Victoria sampai ke mobilnya. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke kantor. Bagaimana hubunganmu dengan Victoria? Tuan besar paling peduli pada topik ini. Bukankah kakek sudah tahu? Daniel balik bertanya. Andi dan Kiki seharusnya sudah melaporkan kejadian selama 2 hari ini secara rinci. Tuan besar benar-benar emosi. Bocah tengik. Selalu membalas perkataanku. Aku hanya mengutarakan kenyataan. Daniel melembutkan sikapnya. Jika kakek benar-benar mau aku mengatakannya, aku hanya bisa bilang kami berinteraksi dengan sangat baik. Sifatnya lembut dan sangat patuh padaku. Jika dilihat untuk saat ini, sepertinya dia sangat cocok menjadi seorang istri. Baguslah, Tuan besar merasa sangat gembira. Usiamu sudah tidak muda lagi. Anak-anak juga membutuhkan seorang ibu. Cepatlah nikahi Victoria. Dengan begini, aku baru bisa tenang. Pernikahan bukanlah permainan. Setelah berinteraksi lebih lama, baru kita bicarakan lagi. Daniel berkata dengan datar. Tentu saja, Tuan besar merasa sangat setuju. Kakek hanya berharap kamu bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu. Kemudian mencoba menjalin hubungan dengan Victoria. Aku tidak akan begitu cepat mendesakmu menikah. Daniel asal merespons. Jika tidak ada masalah lain, aku akan menutup telepon. Aku belum selesai bicara. Tuan besar berseru dengan dingin. Apa kamu sudah lihat berita mengenai keluarga Hilton? Tahu sedikit. Aku belum sempat lihat beritanya. Daniel berkata dengan datar. Sudah kuperiksa. Keluarga Moore yang mempersulit keluarga Hilton dari belakang. Nada bicara Tuan besar menjadi serius. 2 tahun yang lalu, Lorenzo Moore pernah ingin menjatuhkan keluarga Hilton. Tapi kemudian dihentikan olehku. Saat itu, ketika keluarga kita menghadapi kesulitan, Johnson mengambil risiko menyinggung keluarga Moore dan bersikeras berdiri di pihak kita, serta melindungi keluarga kita. Sekarang entah kenapa, tiba-tiba keluarga Moore mulai mempersulit keluarga Hilton lagi. Kita tidak boleh berdiam diri. Kakek mau menyuruhku membantu mereka. Daniel mengerutkan keningnya. Berperang tanpa ada alasan yang cukup. Karena itu, tidak boleh terlalu jelas. Tuan besar menasihati. Kamu cukup membantu mereka secara diam-diam. Kita tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Daniel menjawab secara langsung. Linda sangat arogan dan menyinggung anggota keluarga Moore. Tentu saja keluarga Moore ingin menghabisinya. Jika aku ikut membantu di saat ini, benar-benar tidak masuk akal. Apa maksudnya? Tuan besar tertegun. Kamu tahu tujuan utama mereka. Kira-kira tahu sedikit. Intinya keluarga Hilton yang mencari masalah sendiri. Daniel meringkas masalah yang terjadi. Kakek jangan ikut campur dalam hal ini. Jika Johnson meminta bantuan pada kakek, minta dia datang mencariku. Baiklah, Tuan besar sedikit tidak berdaya. Lagi pula, perusahaan sudah diserahkan padamu. Aku juga tidak bisa ikut campur. Benar, Daniel sangat senang. Kita bicara sampai di sini dulu. Kakek istirahatlah dengan baik. Ya, setelah mengakhiri panggilan, Daniel mengerutkan keningnya. Tiba-tiba dia teringat suatu masalah. Linda dan Victoria pernah bertemu dengan Tracy. Jika mereka memberitahu rahasia ini pada Tuan besar demi menyelamatkan diri, maka akan sangat merepotkan. Saat sedang berpikir, ponsel Daniel berbunyi.
Itu adalah panggilan telepon dari Johnson. Dia ragu sebentar, tapi akhirnya tetap menjawab, Paman Johnson. Daniel, apa ada waktu? Aku ingin berdiskusi denganmu. Paman bisa datang ke kantorku. Sebelum pukul 10, aku masih ada waktu setengah jam. Baik, Paman akan segera datang mencarimu. Bab 820. Daniel masuk ke ruang kantornya. Baru saja duduk, Johnson Hilton sudah datang. Winnie menuangkan kopi untuknya dan menyiapkan anggur untuk Daniel. Kemudian ia keluar dari ruangan. Daniel, maaf, mengganggumu sepagi ini. Seumur hidup ini Johnson sangat jarang meminta bantuan kepada orang lain. Maka dia terlihat sangat kaku. Seharusnya paman tidak seharusnya datang merepotkanmu. Namun, kakekmu bilang, masalah perusahaan sudah diserahkan padamu. Jadi dia memintaku datang langsung mencarimu, berunding denganmu. Jadi, Paman Johnson, Daniel langsung berbicara terus terang. Sekarang adalah masa-masa genting. Aku tidak ingin menunda waktu Paman. Jadi aku tidak akan berbasa-basi lagi. Paman adalah veteran dalam dunia bisnis. Seharusnya sudah tahu siapa orang yang mempersulit keluarga Hilton. Pembuat masalah yang harus menyelesaikan masalah. Seharusnya Paman mencari sumber masalah itu dan menyelesaikannya. Paman sudah mencari tahu, tapi tetap tidak mengerti. Kenapa keluarga Moore tiba-tiba mempersulit keluarga Hilton? Ekspresi Johnson sangat cemas. Satu-satunya interaksi keluarga kami dan keluarga Moore adalah saat 2 tahun yang lalu. Namun, masalah itu sudah berlalu begitu lama. Seharusnya mereka tidak mungkin membalas dendam karena hal itu. Soal ini, Paman harus pulang dan bertanya pada putri kesayangan Paman, Linda Hilton. Daniel berbicara dengan penuh arti. Maksudmu? Ekspresi Johnson terlihat sangat kaget. Apa Linda menyinggung anggota keluarga Moore? Daniel hanya tersenyum tipis, tidak berbicara. Johnson sangat emosi hingga wajahnya memerah. Kemudian langsung keluar sambil menelepon bawahannya. Apa Linda baru pergi ke bandara? Segera tahan dia. Nona Linda benar-benar suka membuat masalah. Ryan menghela napas. Tahu bahwa dirinya membuat masalah. Dia pun langsung ingin kabur ke luar negeri. Untungnya, Presdir Johnson datang mencari Anda. Jika tidak, Nona Linda sudah kabur. Meskipun sekarang sudah tahu. Memangnya bisa apa? Daniel tertawa mencibir. Berdasarkan sifat Johnson, mungkin dia akhirnya tetap tidak akan tega. Hanya bisa menurunkan gengsinya dan mencari cara lain untuk menutupi celah. Intinya, Anda sudah menunjukkan jalan. Sisanya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ryan melihat jam. Direktur Tony dan yang lainnya baru sampai. Sekarang sedang menunggu Anda di ruang konferensi. Ya, aku akan segera ke sana. Daniel kembali ke meja kerjanya. Dia menandatangani dokumen sambil mendesak. Coba tanya Thomas. Apa sudah menemukan keberadaan Tabib Hansen? Baik, Daniel bahkan tidak sempat sarapan. Setelah menandatangani beberapa dokumen penting, dia langsung pergi ke ruang konferensi untuk mengadakan rapat bersama Direktur Tony dan yang lainnya, lalu mengurus masalah produk baru perusahaannya. Saat waktunya makan siang, ketika Daniel baru bisa sedikit menarik napas, Thomas datang melapor dengan tergesa-gesa. Tabib Hansen sudah ditemukan. Dia masih ada di kota tua. Hanya saja pindah tempat. Berikan alamatnya padaku. Daniel segera meletakkan peralatan makannya. Lalu memberi perintah. Siapkan pesawat pribadi. Pergi ke kota tua. Baik, Ryan langsung menjalankan perintahnya. Daniel meminum anggur di gelasnya sampai habis. Lalu berdiri dan memakai jasnya. Setelah itu, berjalan keluar dengan cepat. Thomas mengikuti di samping sambil melapor. Saya sudah mengakses data di ponsel Windy. Dari sana, kita mendapatkan alamat email Amanda, serta ada percakapan antara mereka berdua di WhatsApp. Tabib Hansen sudah sadarkan diri, hanya saja karena kecelakaan mobil saat itu. Sampai saat ini dia masih terbaring lumpuh di ranjang, dan dijaga oleh muridnya. Bagaimana dengan kondisi Windy? Daniel bertanya. Ia sangat emosional. Dia terus memaki Anda. Mengatakan bahwa Anda mencelakai Nona Tracy dan Bibi Juni. Saya menyuruh orang untuk mengawasinya. Untuk saat ini, tidak akan ada masalah. Tapi saya takut lama-kelamaan kondisi psikologisnya akan bermasalah. Tidak perlu terlalu lama.
Daniel melihat jam tangannya. Sepertinya ia tidak bisa menunggu anak-anak pulang sekolah. Dia buru-buru pulang ke rumah untuk mengambil koper dan paspornya namun tidak disangka. Hari ini Carlos ada di rumah, sedang bermain catur bersama Tuan Besar di ruang kerja. Mengetahui bahwa Daniel sudah pulang, Tuan Besar dan Carlos merasa sangat terkejut. Siapa yang kalah dan menang? Daniel mengganti pakaian yang lebih santai. Seri, Carlos mendongak dan melihat Daniel. Papi, kenapa sudah pulang?